Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Dwi Arfiani, nomor hadir 20 dari kelas A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman sekelompok saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok kami dengan judul Fenomena Culture Shock pada Mahasiswa Perantau di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Dengan mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dan dosen pengampu Ibu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSc CICS CPR. Berikut ini adalah video perkenalan dari anggota kelompok kami. Nama saya Harisa Ninda Siti Ramadhani dengan nomor presensi 14. Saya Intan Fiti Anggraini, nomor hadir 17. Perkenalkan, nama saya Yesi Andriani, nomor hadir 40. Baik, penjelasan pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Harisa Ninda Siti Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya. Yang pertama ada penelitian yang berjudul Adaptasi Budaya pada Mahasiswa Asing, Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Asing di Kota Bandung. Nah, ini dilakukan oleh tim Kavariana pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu strategi adaptasi budaya dan strategi yang digunakan mahasiswa asing untuk mencapai komunikasi antar budaya yang efektif selama menjalani studi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa asing yang melakukan studi di Indonesia memiliki strategi masing-masing dalam menghadapi proses adaptasi budaya, antara lain dengan meningkatkan rasa toleransi, memiliki konsep diri, serta menjalin koneksi dengan masyarakat Indonesia. Selain itu, mahasiswa asing di Indonesia pun memiliki beberapa prinsip yang dipegang sebagai strategi untuk mencapai komunikasi antar budaya yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah keterbukaan, sikap positif, respon yang baik, dan berperan aktif. Lalu yang kedua adalah penelitian yang berjudul Gegar Budaya dan Kecemasan, Studi Empiris pada Mahasiswa Bengkulu dan Maluku di Universitas Gunadarma dalam beradaptasi di lingkungan baru yang dilakukan oleh M. Rio Aldino pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab culture shock dan anxiety pada mahasiswa rantau asal Bengkulu dan Maluku di perguruan tinggi, terutama Universitas Gunadarma, dan bagaimana cara mereka mengatasi kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan paradigmanya konstruktivis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada berbagai perbandingan yang mencolok antara mahasiswa atau mahasiswi rantau asal Maluku dan Bengkulu yang mengalami kondisi gegar budaya dalam beradaptasi dan berinteraksi sosial di lingkungan baru, mulai dari faktor kecemasan, serta pola komunikasi yang diterapkan dan cara beradaptasinya. Kesimpulannya adalah mahasiswa Maluku terlihat lebih santai dan tidak menganggap bahwa diri mereka benar-benar mengalami culture shock saat berada di lingkungan baru. Sementara mahasiswa asal Bengkulu langsung menstereotip bahwa mereka benar mengalami culture shock. Kemudian penelitian yang berjudul Culture Shock dalam Komunikasi Lintas Budaya pada Mahasiswa oleh Jeffriyanto, Mayasari, Fardiah Oktariani Lubis, dan Kusrin yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti untuk mengangkat culture shock dalam komunikasi lintas budaya yang dialami mahasiswa etnis Minangkabau pada komunitas Ikatan Mahasiswa Minangkabau Universitas Singapura Karawang untuk mengetahui tahapan culture shock yang dihadapi mahasiswa etnis Minangkabau pada komunitas ini serta hambatan yang dialami dalam komunitas lintas budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara tak berstruktur, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan tahapan culture shock yang dihadapi mahasiswa etnis Minangkabau pada komunitas Ikatan Mahasiswa Minangkabau Universitas Singapura Karawang, serta apa saja hambatan yang dialami dalam komunikasi lintas budaya ini.
Penelitian berikutnya dengan judul Gegar Budaya dan Motivasi Belajar pada Mahasiswa Merantau di Kota Makassar yang dilakukan oleh Cici Namira Basri dan Andi Ahmad Rida pada tahun 2020. Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gegar budaya dan motivasi belajar pada mahasiswa perantau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan subjek penelitiannya adalah 66 mahasiswa perantau berusia 19-22 tahun di Universitas X yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Selatan yang diperoleh dari 9 fakultas yang ada di universitas ini. Hasil analisisnya dengan uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara gegar budaya dan motivasi belajar. Semakin tinggi gegar budaya yang dialami mahasiswa perantau, maka semakin rendah juga motivasi belajarnya. Gegar budaya memiliki sumbangan efektif terhadap variabel motivasi belajar yaitu sebesar 5,80% dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini menunjukkan pentingnya meminimalisir gegar budaya agar dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa yang merantau. Lalu selanjutnya adalah penelitian dengan judul Adaptasi Budaya pada Mahasiswa Pendatang di Kampus Universitas Padjadjaran Bandung yang dilakukan oleh Muhammad Yunus Patawari pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan menjelaskan proses adaptasi mahasiswa pendatang di kampus Universitas Padjadjaran Bandung menggunakan model kompetensi komunikasi lintas budaya Richard Donald Lewis. Metodologi penelitian ini adalah fenomenologi yang merupakan bagian dari pendekatan kualitatif. Pengumpulan dan data dilakukan melalui metode wawancara terhadap 3 orang mahasiswa pendatang lokal dan mancanegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi komunikasi lintas budaya narasumber memiliki kesesuaian dengan model komunikasi lintas budaya Richard Donald Lewis ini. Hal ini turut mempengaruhi kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan dan budaya baru. Oleh karena itu, upaya adaptasi harus dilakukan dengan memilah-milah kebiasaan bawaan secara terus-menerus agar dapat berbaur dengan kebiasaan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yesi Andriani. Di sini, saya akan membahas mengenai penelitian terdahulu. Selanjutnya, penelitian yang berjudul Fenomena Culture Shock pada Mahasiswa Perantau Tingkat 1 Universitas Negeri Padang yang dilakukan oleh Puji dan Verlanda pada tahun 2008. Ini bertujuan untuk mendeskripsikan culture shock mahasiswa perantau tingkat 1 UPN dan untuk menguji perbedaan culture shock yang dilihat dari gender dan daerah asal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, jenis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan culture shock mahasiswa yang berasal dari luar Sumatera Barat pada kategori sedang. Culture shock mahasiswa yang berasal dari dalam Sumatera Barat memiliki kategori rendah. Dan terdapat perbedaan culture shock mahasiswa luar Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan, di mana culture shock laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Selain itu, tidak terdapat perbedaan culture shock mahasiswa dalam Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan, dikutip dari Handayani dan Verlanda tahun 2008. Penelitian berikutnya berjudul Fenomena atau Gegar Budaya pada Mahasiswa Perantau di Universitas Muslim Indonesia yang pernah dilakukan oleh Hadawiyah pada tahun 2019. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab yang melatar belakangi proses terjadinya culture shock pada mahasiswa perantau di Makassar dan mendeskripsikan dampak culture shock pada mahasiswa perantau di Universitas Muslim Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mendorong mahasiswa merantau adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor budaya. Proses interaksi yang dialami oleh mahasiswa Buton, Bima, dan Papua di perantauan diakibatkan adanya fase kekecewaan yang dimana terlihat banyaknya perbedaan antara kampung halaman dan kota perantauan. Dikutip dari Hadawiyah tahun 2019. Selanjutnya, penelitian serupa berjudul Hambatan Komunikasi pada Mahasiswa Perantau Luar Jawa di Kampus Universitas 17 Agustus 1145, Surabaya. Studi deskriptif tentang komunikasi antara budaya di kalangan mahasiswa perantau dari luar Jawa dalam menghadapi culture shock di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
dilakukan oleh Yuda, Arif, dan Akhludin pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hambatan komunikasi pada mahasiswa perantau luar Jawa di kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam beradaptasi ketika menghadapi culture shock. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi terhadap budaya yang berbeda, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat tersebut, serta faktor pendukung bagi mahasiswa perantau untuk tetap bertahan di perantauan. Dikutip dari Putra dan kawan-kawan pada tahun 2018. Penelitian lainnya berjudul Proses Adaptasi dalam Menghadapi Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Rantau di Universitas Telkom yang dilakukan oleh Vika, Reni, dan Ayub pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses adaptasi dalam menghadapi culture shock dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya culture shock pada mahasiswa perantau angkatan 2015 di Universitas Telkom. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan menggunakan paradigma konstruktivis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, proses adaptasi yang dialami oleh setiap perantau berbeda-beda. Dari faktor yang mempengaruhi terjadinya culture shock terdiri dari faktor interpersonal, variasi budaya, dan keamanan. Dikutip dari Orizan dan kawan-kawan tahun 2016. Penelitian yang serupa lahir berjudul Analytical Theory, Gegar Budaya atau Culture Shock yang dilakukan oleh Sabrina, Khairuddin, dan Eli pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan fenomena gegar budaya atau culture shock. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling menonjol dari mendeskripsikan teori-teori yang ada mengenai gegar budaya ini yaitu terdapat perbedaan secara nama tetapi memiliki makna teoritik atau konseptual yang hampir sama di setiap fasenya. Dikutip dari Maizan dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Kiki Dwi Arfiani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep culture shock. Yang pertama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan culture shock itu? Nah, menurut Mulyana dan Rahmat pada tahun 2009, ia menyatakan bahwa culture shock ini adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kegelisahan atau bahkan ketakutan karena ia merasa kehilangan semua lambang atau simbol yang dianggapnya familiar, termasuk kegiatan atau rutinitas yang biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-harinya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya culture shock menurut Parilo. Yang pertama adalah faktor pergaulan. Pada fase ini biasanya individu mengalami ketakutan atau kekhawatiran karena ia tidak dapat menyesuaikan dengan situasi atau suasana baru. Yang kedua adalah faktor teknologi. Pada fase ini, individu merasa khawatir apabila ia tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi pada suatu daerah atau tempat yang baru. Yang ketiga adalah faktor geografis. Pada faktor geografis ini biasanya lebih ke suatu faktor lingkungan secara fisik seperti perbedaan suhu, kemudian perbedaan letak wilayah antara pantai dan juga gunung. Yang keempat adalah faktor bahasa keseharian. Biasanya pada fase ini, setiap individu merasa ketakutan apabila ia tidak dapat mengerti atau memahami bahasa yang baru di tempat yang baru. Yang kelima adalah faktor ekonomi. Tentunya pada faktor ini biasanya individu merasa khawatir atau ia merasa ketakutan apabila tidak dapat mengikuti perkembangan atau biaya hidup pada suatu daerah atau suasana yang baru. Yang terakhir atau yang keenam adalah faktor agama. Individu mengalami ketakutan tersendiri terhadap agama
yang menjadi perbedaan yang biasanya cukup rentan dan tidak bisa disatukan dengan mudahnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai beberapa gejala culture shock menurut Guanipa. Yang pertama, individu akan merasa kesedihan atau kesepian. Yang kedua, individu merasa kurang percaya diri. Yang ketiga, biasanya individu akan merindukan keluarganya. Yang keempat, individu akan merasa kehilangan identitas dirinya. Yang kelima, individu merasa kesulitan atau bahkan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fase yang dilalui oleh seseorang terhadap culture shock menurut Samovar yang biasanya digambarkan dalam bentuk kurva U seperti ini. Yang pertama adalah fase optimistik. Pada fase ini biasanya seseorang mengalami kegembiraan, rasa penuh harapan, kemudian euforia karena ia belum memasuki budaya yang baru. Kemudian fase yang kedua adalah fase kultural. Pada fase ini sudah mulai timbul permasalahan-permasalahan terhadap budaya barunya, misalnya karena ia mengalami kesulitan bahasa, kemudian kesulitan lalu lintas baru, dan sekolah yang baru. Yang ketiga adalah fase recovery. Pada fase ini biasanya individu sudah mulai terbiasa dengan budaya barunya. Yang keempat atau yang terakhir dan puncak dari kurva U adalah penyesuaian. Pada fase ini individu sudah mulai menyesuaikan dirinya dengan budaya barunya dan individu sudah mengetahui kunci dari budaya barunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mahasiswa perantau. Mahasiswa rantau adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar dari daerah asal dengan kemauan sendiri, memiliki jangka waktu yang lama dengan tujuan tertentu, menuntut ilmu dan mencari pengalaman, namun suatu saat akan kembali pulang. Mahasiswa biasanya merantau karena didorong oleh faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini dapat berupa keinginan untuk melanjutkan studi, menambah ilmu pengetahuan, mencari pengalaman atau keterampilan, dan karena kurangnya fasilitas pendidikan di daerah asalnya. Mahasiswa yang memutuskan untuk merantau dari daerah asalnya harus bisa menjadi individu yang lebih mandiri. Seperti dalam hal akademik, individu harus bisa memanajemen jam belajar, jadwal mengerjakan tugas dengan mempertimbangkan deadline dan tugas lainnya, serta manajemen kegiatan di samping kuliah agar tidak mengganggu jadwal kuliah, jam belajar, maupun jam istirahat. Berdasarkan rentang usia yang dikemukakan oleh Papalia, usia mahasiswa antara 17 sampai 25 tahun yaitu berada pada tahap perkembangan peralihan antara masa remaja dan memasuki masa dewasa awal. Selain itu, umumnya pada rentang usia ini, mahasiswa berada pada jenjang pendidikan tinggi, tingkat diploma ataupun sarjana. Masa peralihan dianggap sebagai tahap perkembangan yang mengalami banyak masalah dan juga tekanan. Dalam hal ini tampak dari perubahan dan tuntutan yang dihadapi sebagai mahasiswa perantau, seperti perubahan sistem pendidikan, lingkungan baru, teman baru, budaya sosial yang baru, nilai-nilai sosial baru, tuntutan untuk hidup mandiri di perantauan, serta tanggung jawab pribadi saat merantau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan. Selanjutnya, saya Intan akan menjelaskan tentang variabel. Dalam penelitian ini didasarkan pada variabel yang menjadi dasar penelitian. Menurut umat Sukaran, variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda. Menurut Sukaran, tahun 2016. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah culture shock. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga pemaparan materi mengenai proposal penelitian kelompok kami dapat difahami dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.